Selamat pagi dan selamat berjumpa di ruang virtual. Umat yang dikasihi Tuhan, satu minggu telah kita lalui dengan beragam kisah suka duka silih ganti. Hari ini melalui pujian, doa dan perenungan firman Tuhan, kita akan disegarkan kembali untuk memulai karya di minggu yang baru. Mengawali persekutuan pagi hari ini, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati persekutuan bersama Tuhan dan saudara seiman pagi ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan dan mengagungkan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang bait 1 dan 2. Jadikan milikmu agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 pada ayatnya yang ke-35 yang menyatakan demikian.
Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap dan menebus manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di surga terdengar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Kami berseru
yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 pada ayatnya yang ke-22 yang menyatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu.
Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma, terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 akan menjadi perikop kita di saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Bapa Maha Baik, bahwa karena kasih setiamu kami boleh ada sampai dengan saat ini. Di pagi ini Tuhan, kami mau kembali mendengar akan firman-Mu, merenungkannya, sehingga melaluinya kami memperoleh butir-butir kehidupan untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami hari ini. Bapa Maha Baik, hamba-Mu yang akan bicara, Tuhan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang terucap, sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengejaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu.
Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memahami akan apa yang diungkapkan hendak disampaikan oleh Lukas dalam perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini, kita perlu untuk melihat beberapa catatan awal terkait dengan Lukas dan komunitas Lukas. Yang pertama, bahwa Lukas adalah seorang yang memiliki peranan yang besar terkait dengan misi kekristenan. Ada yang mengungkapkan bahwa dia adalah seorang yang berlatar belakang dunia kedokteran atau seorang tabib. Dan itu terlihat dalam beberapa catatannya terkait dengan cerita atau kisah penyembuhan Yesus terhadap orang yang sakit. Maka dia bisa menggambarkan begitu rupa karena latar belakangnya dalam dunia medis. Itu pertama. Kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa komunitas Lukas adalah komunitas yang merupakan generasi ketiga dari kekristenan yang sedang mengalami kelesuan iman. Dan kelesuan iman itu salah satunya adalah karena mereka begitu merindukan akan datangnya atau segera datangnya Tuhan yang kedua kali ke dalam dunia. Ya. Dan kepada jemaat yang sedang berada dalam kelesuan iman inilah tulisan ini ditujukan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan pada ayat yang ke-28. Bacaan kita ya dibuka dengan pernyataan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam catatan Markus dan Matius ya, tidak terlalu jelas terlihat di situ apa yang hendak dituju ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya. Tapi dalam catatan Lukas ditulis di sana bahwa Yesus mengajak mereka bertiga naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah, memang ibu bapak saudara, Lukas ya lebih memperlihatkan tentang Yesus yang begitu mementingkan akan kehidupan doa.
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, dan kalau kita perhatikan ibu bapak saudara, ada 3 perumpamaan Yesus dalam catatan Lukas yang memperlihatkan akan pentingnya doa. Bapak Ibu bisa temukan dalam pasal 11 ayat 5 sampai 9, pasal 18 ayat 1 sampai 8 dan ayat 9 sampai 14. Dan secara khusus dalam perikop pembacaan kita ini terlihat bahwa Yesus mengajak mereka bertiga ke atas gunung untuk berdoa. Pertanyaan menarik ibu bapak saudara bagi kita adalah mengapa Yesus mengajak mereka berdoa? Ya, kalau ibu bapak saudara perhatikan, maka baik Matius, Markus maupun Lukas menempatkan cerita tentang pemulihan Yesus di atas gunung ini dalam rangka pengakuan Petrus. Dalam sebelum bacaan kita pada pasal 9 ayat 18 sampai 21, lalu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia pada ayat 22 sampai 27, dan di antaranya ya setelah bacaan kita ada pada Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Ya, di mana ibu bapak saudara dalam bagian-bagian ini secara khusus Lukas ingin memperlihatkan siapa Yesus sesungguhnya dan apa yang harus Dia lakukan. Nah, kalau kita lihat ibu bapak saudara dalam pengakuan Petrus dalam pasal 9 ayat yang ke-20, Petrus bilang, ketika Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Itu satu ungkapan iman bahwa Yesus itu adalah Mesias dari Allah. Dan konsep kemesiasan dalam pemikiran Petrus, pemikiran kaum Yahudi yang diwakili oleh Petrus adalah bahwa Mesias itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan kekaisaran Romawi dan membawa Israel untuk mencapai kembali kejayaannya. Tapi setelah Petrus mengatakan Mesias dari Allah, pada bagian selanjutnya Yesus kemudian menyatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pernyataan ini pasti akan mengguncang kepercayaan para murid. Ya, dan dalam konteks itu, dalam catatan Lukas 9 ayat 28, Yesus membawa mereka untuk berdoa. Artinya ada sebuah momen di mana Yesus mau mempersiapkan para murid agar mereka bisa pada akhirnya nanti memahami, mengerti ya akan kuasa Yesus dan apa tugas yang harus Yesus lakukan sebagai Mesias. Ya, Mesias yang dari Allah, yang menjalankan misi yang berasal dari Allah. Itu catatan poin pertama yang kita lihat Ibu Bapak Saudara. Bahwa kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, maka catatan pertama dalam ayat 28 itu mau mengatakan bahwa dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai cerita dan warna ini, ya kerap kali kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita menjadi terguncang iman kita. Tapi belajar dari perenungan ini kita lihat bahwa Yesus mengajak murid-muridnya, 3 muridnya untuk berdoa. Artinya Yesus memperlihatkan bahwa menghadapi situasi apapun nantinya, doa menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan mereka. Karena di dalam doa mereka bisa berjumpa dengan kekuatan dan kemuliaan Allah. Itu terlihat Ibu Bapak Saudara dalam bacaan kita pada ayat yang ke-29. Perhatikan ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah
dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Mari perhatikan catatan Markus dalam Markus 9. Ya, dalam Markus 9, kita lihat di sana Ibu Bapak Saudara. Markus 9 ayatnya yang ke-2 sampai 8 secara khusus ya, pada ayatnya yang ke-3. Di sana dikatakan, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Ya. Lalu mari perhatikan lagi dari Matius 17. Dalam Matius 17 pada ayatnya yang kedua. Matius menggambarkan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Gambaran-gambaran yang memperlihatkan akan kemuliaan. Kalau Matius dia katakan wajahnya seperti matahari dan pakaiannya seperti terang. Markus katakan pakaiannya seperti terang. Dan kalau Lukas, Ibu Bapak, dia katakan wajahnya berubah dan pakaian jadi putih berkilau-kilauan. Kata Yunani yang dipakai dalam terjemahan itu ya mengungkapkan sebuah ide tentang flashing like lighting. Ya, bersinar seperti kilat. Ya. Dan di sini mau menggambarkan Ibu Bapak Saudara Yesus sebagai raja yang mulia. Yesus sebagai raja yang mulia. Mengapa pernyataan ini menjadi penting Ibu Bapak Saudara bagi pelayanan Yesus? Karena Yesus mau meyakinkan para murid. Ya. Tadi ingat yang saya katakan. Ketika Petrus katakan engkau adalah Mesias. Kemudian Yesus memberikan pengumuman pertama tentang apa yang akan dia alami. Ya. Tentu ini akan mengguncang iman dari orang-orang ini, dari para pengikutnya. Tapi pada satu saat, pada satu momen, ya, Yesus izinkan mereka untuk melihat kemuliaannya sebagai raja yang mulia. Ya. Pada satu ketika mereka mau diperlihatkan akan siapa sesungguhnya Yesus itu. Sebagai raja yang mulia, yang penuh dengan kuasa. Dan itu yang digambarkan dalam bacaan kita di ayat yang ke-29. Jadi dengan transfigurasi ini, dengan perubahan sementara wajah Yesus, mau memperlihatkan dan membuktikan kepada para murid bahwa iman percaya mereka pada Tuhan, ya, keyakinan mereka kepada Yesus, kepercayaan mereka kepada Sang Guru, ya, itu bukanlah sebuah kepercayaan yang sia-sia. Karena Yesus memang adalah Raja yang mulia. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mari perhatikan ayat yang ke-30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Pertanyaannya adalah kenapa Musa dan Elia? Kenapa enggak Abraham? Kenapa enggak Daud? Kenapa harus Musa dan Elia? Ada yang menyatakan Ibu Bapak Saudara Musa itu adalah gambaran dari hukum. Allah memberikan hukumnya kepada umatnya melalui Musa. Elia menggambarkan tentang nabi, pekerjaan nabi. Ya. Ada juga yang mengatakan Musa itu memperlihatkan tentang bahwa mereka atau Musa ini ya, masuk ke dalam kerajaan Allah dengan mati dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan Elia, dia tidak melalui kematian. Tapi dia terangkat naik ke sorga. Diangkat naik ke sorga. Ya. Ada juga yang mengatakan, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Musa dan Elia menggambarkan akan penggenapan dari baik itu hukum dalam perjanjian lama maupun nubuatan para nabi dalam perjanjian lama yang semuanya itu akan tergenapi melalui karya Yesus Kristus di Yerusalem. Dan apa yang kemudian tampak? Mari
mari perhatikan ayat yang ke-31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tampak bagi Yohanes pertama oleh Petrus, kemudian nanti Yohanes ya, dan Yakobus, bahwa kehadiran tokoh-tokoh ini mau menggambarkan ya, bahwa bagaimana pekerjaan Allah harus dinyatakan. Jadi ketika Yesus yang adalah Raja yang mulia itu, dia mengungkapkan apa yang akan terjadi pada dia. Ya. Sebenarnya mau dikatakan bahwa Yesus tahu betul. Ya. Yesus tahu betul apa yang akan dia lakukan. Ya. Dan dia sadar betul bahwa semua itu harus diambilnya, harus ditempuhnya untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Dan dalam situasi seperti itu, perhatikan pada ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya. Jadi ada suara seperti waktu Yesus dibaptis, dia dibaptis, turun seperti burung merpati, dan ada suara mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan di sini ya terdengar suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya. Mengapa demikian ibu bapak saudara? Karena jika mereka mendengar akan apa yang Yesus katakan, maka mereka akan dimampukan untuk memiliki kepercayaan yang besar kepada Yesus. Ya. Karena apa? Yesus tahu apa yang dia lakukan. Dia berjanji bahwa ia akan menderita, mati, dan bangkit, tetapi dia tetap Raja yang mulia. Yesus mau menunjukkan bahwa salib membawa kepada kemuliaan. Yang menjadi akhir bukanlah salib itu, tetapi yang menjadi akhir adalah kemuliaan Allah. Melalui salib, kemuliaan Allah dinyatakan kepada manusia. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada pokok kedua kita belajar bahwa penderitaan, pergumulan bukan akhir segalanya. Pergumulan hidup adalah awal dari kemuliaan. Dan mendengar Yesus, mendengar sabdanya, akan memampukan umat untuk bertahan dalam penderitaan. Ya, dan pada akhirnya Allah dimuliakan melalui pergumulan atau penderitaan hidup orang percaya. Jadi ada satu gambaran bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang akan menguburkan kita. Tapi kesulitan hidup, pergumulan hidup adalah satu cara di mana kita bisa melihat akan kekuatan Allah di dalam hidup kita. Dan melaluinya Allah dimuliakan ketika kita bertahan. Dan kemudian kita tetap percaya dan setia kepada Dia. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir mari perhatikan ya, pada ayatnya yang ke-33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ya, jadi apa yang Petrus katakan ini merupakan gambaran bahwa dia ingin mempertahankan situasi yang bagi dia tuh aman. Ya. Yesus dengan kemuliaannya, ada Musa di situ, ada Elia di situ, itu gambaran aman. Petrus ingin mempertahankan zona dalam tanda petik, zona nyaman itu. Ya. Tetapi kemudian semua itu berlalu. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya mau digambarkan di sini bahwa yang penting adalah bagi Petrus dan teman-teman adalah fokus
kepada apa yang akan menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Jadi bukan fokus pada rasa aman, nyaman, ya, fokus kepada apa yang mereka pikirkan, tapi mereka harus fokus, mereka harus tertuju pada apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang bisa menjadi butir-butir kehidupan buat saudara dan saya? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa di dalam kehidupan ini ada situasi-situasi yang membuat kita menjadi bergumul. Pandemi COVID-19 misalnya, ya, memberikan kepada kita, ya, situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sulit mendapat kerja, ya, ada yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada banyak situasi kehidupan yang begitu membuat orang menjadi terpukul dan kemudian bisa saja bertanya, Tuhan, di manakah Engkau pada saat kami mengalami pergumulan ini? Belajar dari firman Tuhan ini, maka pada pokok pertama kita belajar, Ibu Bapak Saudara, dalam situasi apapun, datanglah kepada Dia dalam doa. Satu. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya di dalam keberadaannya datang kepada Tuhan dalam doa, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kemuliaannya. Kenapa? Karena di dalam doa yang sungguh-sungguh, dia akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Dia akan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ada rasa tenang, damai dalam hatinya. Sehingga apa? Dia akan dikuatkan untuk menghadapi apapun yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup, arahkanlah selalu fokus perhatian kita kepada firman Allah dan tindakan-tindakan Allah dalam hidup kita. Karena ketika kita fokus, firman tadi katakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika saudara dan saya mendengar, ya, percaya pada sabda Tuhan Allah, melihat, menyaksikan, mengakui akan beragam tindakan Allah dalam hidup kita, maka apa saudara? Saudara dan saya akan dimampukan untuk menghadapi apapun situasi sulit yang ada di depan kita. Apakah sakitkah? Bergumul dalam masalahkah? Kehilangan orang-orang yang dikasihikah? Ya, peristiwa bencana yang terus adakah? Apapun itu. Dalam situasi seperti itu, ketika saudara dan saya fokus pada sabda Allah dan karya Allah dalam hidup kita, maka kita akan tetap dimampukan menjalani setiap pergumulan itu dengan kekuatan Tuhan Allah. Selamat memasuki gumul juang di minggu depan ini. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Gita Bakti 156 bait 1 dan 2, diawali oleh pemandu lagu. Nama Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dan mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, hidup kerap kali menempatkan kami pada situasi-situasi sulit. Bahkan hidup kerap kali menempatkan kami pada keadaan saat kami merasa Engkau diam. Bahkan Engkau tidak ada. Kami kerap kali merasa di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah duka kami, di tengah beragam derita kami, sepertinya Engkau jauh dari kami. Tapi pada saat pagi ini Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Engkau yang adalah Allah itu, Engkau yang adalah Raja yang mulia itu, Engkau ada bagi kami. Engkau tahu apa yang Engkau lakukan, dan Engkau mengerti seberapa kekuatan kami dalam menjalani kehidupan dan pergumulan kami. Kami diajak Tuhan melalui perenungan kami di saat pagi ini untuk melihat Engkau dengan kemuliaan-Mu, untuk belajar bahwa pergumulan bukan akhir, tetapi pergumulan adalah awal untuk kami menyaksikan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan dan pengalaman kami. Tuhan Maha Baik, mampukan kami tetap mendengar suara-Mu, tetap meletakkan percaya kami kepadamu kendati di berbagai situasi yang berat untuk kami. Dan jangan biarkan kami kehilangan percaya kami pada Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai situasi hidup. Mereka yang bergumul dalam duka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, karena beragam peristiwa, termasuk di dalamnya mereka yang bergumul karena bencana alam. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di sana. Biarlah Engkau hadir di sana melalui pribadi-pribadi yang peduli, mau menopang, mau menolong mereka, melihat mereka dan melakukan tindakan-tindakan menolong mereka dalam situasi yang berat. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka juga yang mengalami pergumulan sakit pun, Tuhan datang buat mereka dan Tuhan kuatkan mereka. Kami ingat Bapa, saat ini di tengah-tengah jemaat kami untuk Bapak Ibu kekasih kami, saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang terbaring lemah, dan mereka yang masih kendati pun dapat beraktivitas tetapi tetap ada sakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Sumah, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitepulu, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto,
Bapak Victor Tumanseri, Bapak Yusuf Nahwai, dan Ibu Lulu Kupa. Jamahan Tuhan ada untuk mereka semua. Bapak datang, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bapak tolong mereka dengan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Agar melalui semua itu ada jamahan-Mu dan mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Jika Tuhan izinkan mereka bergumul panjang dalam sakit mereka, jangan biarkan mereka kehilangan percaya, tapi mampukan mereka menghadapi pergumulan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Demikian pun dengan anggota keluarga mereka, Bapa, istri mereka, suami mereka, anak, saudara mereka, orang tua mereka, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya. Sehingga sungguh Bapa, Ibu Bapa, saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini akan tetap merasakan penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami juga berdoa Bapa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini, mereka yang harus mengalami pergumulan dalam hubungan suami istri, orang tua anak, pergumulan di tempat kerja, pergumulan dalam studi. Bapa hadir buat mereka semua dan kuatkan, teguhkan iman mereka. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga Bapak Frederick, keluarga Bapak Frederick Kutubesi, keluarga Bapak Didi Juhadi, keluarga Ibu Yuliana Pitupul, dan keluarga Bapak Henry Ririhena. Penyertaan Tuhan hadir bagi keluarga-keluarga dan ibu kekasih kami ini. Sehingga sungguh Tuhan dalam situasi kehidupan seperti apapun, mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Bapa, kami juga berdoa, menyerahkan akan kasih kami yang bersuka cita untuk pertambahan usia di minggu ini. Tuhan penuhkan sukacita mereka. Dan biarlah Tuhan, sukacita-Mu selalu melingkupi hidup dan mereka boleh terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Bapa bagi bangsa negara kami dalam upaya memberantas atau menghadapi COVID-19 dengan upaya vaksinasi. Tuhan Yesus berkati upaya vaksinasi yang sedang berlangsung bagi para tenaga kesehatan maupun TNI Polri dan mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Biarlah Tuhan proses vaksinasi total ini semua boleh berlangsung dengan baik sampai nantinya kepada masyarakat bangsa negara ini secara keseluruhan. Biarlah Tuhan tolong, biarlah Engkau mampukan agar semua berjalan dengan baik dan upaya pemerintah ini boleh membuat satu terobosan sehingga kami boleh melawan pandemi COVID-19 ini dan kami boleh mengatasinya. Kami berdoa Bapa, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan untuk Presiden kami dengan Wakil Presiden, juga kami punya wali kota Tuhan, semua Tuhan Kau berkati, bahkan juga aparat TNI Polri Tuhan berkati, agar semua karya layan mereka bagi bangsa negara, bagi masyarakat boleh dilakukan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hidup kami seminggu ke depan kami pertaruhkan padamu. Hidup persekutuan kami pertaruhkan padamu. Termasuk di dalamnya upaya untuk kami boleh dalam proses pengurusan izin prinsip. Engkau buka jalan terus bagi kami. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Pakai cara-caramu yang ajaib Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan dana-dana yang kami butuhkan kami percaya Tuhan siapkan untuk kami. Dan kami percaya dalam kehendak-Mu, dalam waktu-Mu, kami boleh menyelesaikan semua proses yang sedang kami gumuli saat ini untuk boleh beribadah di gereja, di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Terima kasih Bapa, hidup seminggu ke depan kami pertaruhkan padamu. Pelayanan seminggu ke depan kami serahkan padamu. Dan semua yang sudah melayani bersama di pagi hari ini, baik rekan-rekan presbiter, diaken penatua maupun pemandu pujian, pemain musik maupun petugas multimedia, berkatilah semua jeri lelah layan kami. Bahkan vokal grup atau paduan suara yang mengisi pujian pun Tuhan berkati, agar semua yang dilakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan,
dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Yang pertama, Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT,
dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kedua, anggota majelis jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pelayan liturgi, pemandu lagu, pemain musik, dan petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Yang pertama, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman, Penatua Benyamin Nendisa, pelayan liturgi Saudara Samuel Huta Barat. Ibadah dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, link dan password akan dibagikan kemudian. Kedua, ibadah Pelkat PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKLU bahwa ibadah PKLU akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Februari 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Ibu Endang Tupan. Ibadah dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, link dan password akan dibagikan kemudian. 3. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Februari 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Diaken Magdalena Sumah. Metode ibadah penelaahan Alkitab. Yang keempat, ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan firman Penatua Frederick Sahertian, pelayan liturgi Ibu Riauna Taidi. Tata ibadah dan renungan dapat diakses melalui YouTube Pancoran Rahmat maupun diunduh melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Bidang informasi dan komunikasi. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus senantiasa mengalir dalam kehidupan ibu, bapak, saudara dari sekarang hingga selama-lamanya. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita, tapakilah gumul juang kita seminggu ke depan. Dengarkanlah Dia selalu, dan kekuatan Tuhan akan menyertai langkah kita sekarang dan selamanya. Dan
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.